ketika Anda terjun ke lapangan, Anda akan menghadapi beberapa masalah praktis yang harus Anda fahami, dan saya juga berusaha menjelaskan kepada mereka yang sudah berada di lapangan agar mereka juga memahaminya. Lihatlah, apakah mereka sendiri melaksanakan salat tahajud setidaknya 1 jam setiap hari, di mana mereka berdoa untuk tujuan mereka, berdoa untuk kemajuan jemaat, berdoa untuk tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mubaligh harus memeriksa diri mereka sendiri. Mereka harus mengevaluasi bagaimana keadaan salat fardu 5 waktu mereka. Salat berjamaah harus dilaksanakan secara teratur tanpa alasan yang sah untuk meninggalkannya. Tidak ada kelonggaran dalam hal ini. Selain salat fardu, mereka juga harus mengevaluasi sejauh mana mereka melaksanakan salat sunnat dengan baik. Bukan hanya datang 2 menit sebelum salat berjamaah, lalu terburu-buru melakukan 2 atau 4 rakaat sunnah, lalu selesai. Salat sunnat juga harus dilakukan dengan baik. Ini juga merupakan tugas seorang mubaligh. Jika mereka menunjukkan teladan yang baik, orang lain akan mengikuti contoh mereka. Mereka harus memeriksa apakah mereka benar-benar sepenuh waktu. Mereka harus memikirkan untuk mengevaluasi diri sendiri. Apakah mereka secara teratur belajar untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan membuat program untuk itu. Dalam pertemuan dengan para mubaligh Jerman, saya mengatakan kepada mereka bahwa saya berbicara tentang jam-jam untuk pekerjaan ini, bukan berapa banyak waktu yang mereka berikan, karena mereka adalah wakaf zindagi. Mengatakan bahwa kami telah memberikan waktu 10 menit atau 15 menit atau 20 menit atau 50 menit, ini tidak cukup. Atau memberikan waktu sekian dalam seminggu. Anda harus melihat setiap hari atau setiap minggu berapa jam yang Anda berikan untuk berbagai pekerjaan. Anda harus membagi waktu Anda dalam hitungan jam. Ketika Anda melakukannya dengan cara ini, maka Anda akan terbiasa bekerja keras. Harus dilihat berapa jam yang Anda berikan untuk tabligh. Untuk ini, Anda harus membuat program mulai sekarang. Berapa jam yang diberikan untuk taklim anggota jemaat? Berapa jam yang diberikan untuk pendidikan anak-anak jemaat dan mengajarkan mereka Al-Quran serta ilmu agama? Banyak orang menulis kepada saya bahwa mubaligh kami mengatakan bahwa kami tidak punya waktu sehingga kami tidak bisa mengajar Al-Quran, dan terpaksa kami harus menyuruh non-Ahmadi untuk mengajar atau meminta izin agar kami belajar dari non-Ahmadi. Ini sangat menyedihkan. Seorang mubaligh harus berpikir, apakah jawaban ini layak untuk seorang mubaligh? Mereka yang memberi jawaban seperti itu seharusnya merasa sangat malu bahwa orang-orang harus pergi kepada orang lain. Padahal jemaat mengeluarkan begitu banyak biaya untuk melatih para mubaligh dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu. Jika tidak ada waktu, lalu apa tujuan Anda sekalian? Anda telah mewakafkan hidup Anda. Waktu Anda bukan milik Anda sendiri. Anda telah berjanji bahwa waktu Anda adalah waktu jemaat. Maka berkorbanlah untuk itu. Jadi, Anda yang akan pergi ke lapangan pengkhidmatan, Anda pergi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Dan mereka yang sudah berada di lapangan, saya katakan kepada mereka hari ini untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Jadilah teladan bagi para pendatang baru. Jangan tunjukkan jalan kemalasan dan jangan tunjukkan contoh prioritas yang salah.
Dan Anda sekalian yang duduk di hadapan saya hari ini, para mubalik baru, fikirkan bahwa kita telah mewakafkan diri demi Allah Ta'ala. Kita telah membuat sebuah janji, maka kita harus memenuhi janji itu.